Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rizky Rizwanda dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM akhir 132. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pemikiran Aristoteles terhadap perekonomian zaman Yunani kuno dan aliran skolastik. Perbedaan dan persamaan. Pada masa perekonomian Yunani kuno, masalah ekonomi masih dianggap sebagai bagian dari filsafat, khususnya filsafat moral. Pemikiran ekonomi masih didasarkan pada rasa keadilan, kelayakan, dan kepatuhan yang harus diperhatikan untuk mendapatkan pencapaian berupa masyarakat yang adil dan makmur. Sama halnya dengan zaman Yunani kuno, aliran skolastik juga turut dipengaruhi dan memiliki konsep pada keadilan. Ajaran agama masih mempengaruhi kaum skolastik dalam hal perilaku ekonomi. Masyarakat menganggap bahwa kekayaan materi perlu, karena tanpa materi orang-orang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Kaum skolastik mempercayai bahwa kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis serta besarnya perhatian pada masalah keadilan pada saat itu. Metode pemikiran aliran skolastik adalah mempertanyakan sesuatu, kemudian melakukan interpretasi, melakukan proses deduktif dan logika dari pengalaman manusia dengan didasari kejujuran dan kewenangan. Orang di zaman abad pertengahan menganggap kekayaan materi perlu, sebab mereka percaya bahwa tanpa materi tidak bisa menghidupi diri sendiri, apalagi menolong orang lain. Etika adalah hal yang diutamakan pada kuatnya hubungan pertumbuhan ekonomi menurut pemikiran kaum skolastik pada saat itu, serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Tokoh-tokoh aliran kaum skolastik menyebabkan dipengaruhinya kuatnya ajaran agama atau ajaran gereja. Pada zaman pertengahan, ajaran-ajaran gereja memang jauh lebih mendominasi dibanding dengan ajaran-ajaran ekonomi. Begitu juga kontribusi khusus pemikir-pemikir abad pertengahan terhadap perkembangan teori ekonomi yang lemah. Pada pemikiran zaman Yunani kuno, Aristoteles sudah memikirkan pemikiran dasar dengan konsepnya yang didasarkan pada pengelolaan rumah tangga atau household yang baik melalui sistem tukar-menukar atau barter. Aristoteles sudah menemukan tentang teori dasar tentang teori nilai dan harga atau price. Sedangkan pada saat abad pertengahan atau pada saat pemikiran kaum skolastik, pemikiran Aristoteles tentang pandangan-pandangan Alkitab masih digunakan untuk acuan. Meskipun pada akhirnya kaum skolastik juga memiliki pandangan yang mirip dengan Aristoteles melalui salah satu tokohnya, yaitu Albertus Magnus. Selanjutnya ada filosofi ekonomi. Pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno terdapat banyak tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang gagasan maupun konsep ekonomi dari zaman dahulu yang ditemukan dalam ajaran-ajaran agama, kaidah hukum maupun aturan moral. Masyarakat Yunani merupakan masyarakat kesukuan yang terdiri dari kumpulan rumah tangga atau household, yang sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhannya sendiri. Masyarakatnya diperintah oleh raja dan para pemuka agama. Karena adanya perintah tersebut, lama-kelamaan muncullah kaum meningrat pemilik tanah atau landlord. Sedangkan pada saat itu masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani dan buruh sama sekali tidak memiliki kuasa terhadap tanah karena status mereka yang hanya sebagai penyewa atau lenat. Pada pemikiran ekonomi Yunani kuno terdapat banyak tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang gagasan maupun konsep ekonomi dari zaman dahulu yang ditemukan dalam ajaran-ajaran agama, kaidah hukum maupun aturan moral. Pada saat itu, para cendekiawan atau filsuf Yunani sama sekali belum membahas masalah ekonomi sebagai suatu disiplin tersendiri. Para cendekiawan lebih membahas ke arah ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu politik dan sosiologi.
Meskipun begitu, salah satu filsuf Yunani kuno yaitu Aristoteles banyak menampilkan persoalan-persoalan ekonomi ketika membahas masalah politik dan sosiologi. Pada zaman Yunani kuno, Aristoteles dikenal sebagai seorang filsuf terbesar sepanjang sejarah. Ia juga dikenal sebagai seorang filsuf yang lebih idealis dan realistis serta pemahamannya tentang perekonomian yang lebih tajam. Analisisnya daripada Plato. Pendapat Aristoteles tentang ekonomi selalu dikaitkan dengan konsep pengelolaan rumah tangga atau household yang baik. Menurut Aristoteles, barang yang sangat dibutuhkan merupakan definisi dari sebuah kekayaan, yang selebihnya adalah sebuah pemborosan. Aristoteles menyetujui bahwa dalam pengelolaan rumah tangga atau household dan negara atau state memerlukan produksi dan perdagangan. Namun, ia tidak setuju dengan pendapat bahwa kegiatan perdagangan hanya semata-mata untuk mendapatkan banyak keuntungan saja. Sedangkan pada pemikiran skolastik, para pemikir alirannya berfokus pada masalah ekonomi yang terus dikaitkan dengan etika serta keadilan. Pada zaman praklasik atau pada abad ke-17 sampai abad ke-19, pengaruh ajaran gereja masih sangat mendominasi dalam kehidupan masyarakatnya. Agama Kristen dijadikan menjadi sebuah pandangan sebagai institusi atau sebagai lembaga yang berwenang, yang memiliki pengaruh sangat besar dan dijadikan sebuah kekuatan moral yang berusaha menegakkan aturan moral yang berada. Dengan adanya pemikiran itu, maka pada saat itu konsep ekonomi yang selalu dikaitkan dengan ajaran agama atau moral. Pada pemikiran aliran skolastik, semua filsuf maupun penulis-penulis besar masa itu merupakan seorang pujangga gereja. Semua mereka mengakui dan menerima gagasan pemikiran yang dicetuskan oleh Aristoteles tentang moral. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu pemikiran ekonomi oleh para filsuf dan penulis merupakan sebuah rekonsiliasi antara keyakinan agama dan pengetahuan yang rasional antara doktrin atau ajaran Kristen dan Aristoteles. Terdapat asumsi yang digunakan oleh para pemikir aliran skolastik pada masa itu. Kepentingan ekonomi merupakan subordinate dari pengorbanan dan perilaku ekonomi merupakan salah satu aspek pribadi yang terikat dengan aturan moralitas. Pemikiran yang paling populer pada saat itu adalah tentang harga yang adil dan pantas, yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya serta tenaga yang dikorbankan untuk menghasilkan suatu barang. Selanjutnya, nilai ekonomi yang diharapkan. Xenophon merupakan salah satu filsafat pada zaman Yunani kuno. Ia menyebutkan bahwa kota Athena memiliki beberapa keunggulan yang meliputi kota pusat perdagangan, memiliki ekonomi yang sangat nyaman, tanahnya yang subur dan mengandung emas serta perak. Xenophon menyebutkan bahwa kelebihan yang dimiliki oleh kota Athena dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, di kota Athena memiliki pelabuhan laut yang alami, dikelilingi oleh lautan yang banyak sekali, terkandung sumber daya alam perikanan dengan berbagai jenis ikan. Untuk alasan itu, Xenophon menganjurkan agar kota Athena lebih dikembangkan sehingga dapat menarik para pedagang dan wisatawan dari daerah dan negara-negara lain. Xenophon juga menganjurkan agar sektor pariwisata di kota Athena dikelola secara profesional. Pengunjung atau wisatawan harus dilayani dengan baik. Itu karena wisatawan yang datang ke kota Athena akan meningkatkan devisa maupun pajak yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi kota Athena. Xenophon memiliki pandangan bahwa pertanian merupakan dasar kesejahteraan ekonomi masyarakat serta negara. Sedangkan pada masa abad pertengahan atau aliran skolastik, kegiatan perdagangan dan pasar berkembang sangat pesat serta penggunaan uang sudah mulai meningkat. Para pedagang dan para penukar uang berhasil menghimpun uang yang banyak atau kekayaan. Sementara itu, permintaan akan uang sebagian besar dari kaum ningrat dan penguasa.
itu mengakibatkan mereka memiliki uang lebih dari yang dibutuhkan sendiri, akan dengan mudah meminta bunga atas pinjaman uang yang diberikan. Pertumbuhan akumulasi modal dengan cara meminjamkan uang merugikan peminjam dan mengancam struktur masyarakat yang berproduksi bukan mencari keuntungan atau laba, tetapi digunakan untuk dikonsumsi sendiri. Sedangkan pada saat itu, pihak yang paling terancam kepentingan dan kekuasaannya dengan tumbuhnya kapitalisme pada waktu itu adalah gereja dan kaum feodal. Kecaman dan larangan riba merupakan salah satu pertanda runtuhnya struktur masyarakat feodal sebagai akibat dari lahirnya cara-cara berproduksi dan distribusi yang baru. Selanjutnya, instrumen kebijakan yang digunakan. Tidak ada kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh para ahli pemikir ekonomi pada saat abad pertengahan atau aliran skolastik. Karena pada saat itu, para pemikirnya masih sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama dari gereja, sehingga aliran skolastik hanya melahirkan konsep-konsep perekonomian yang lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat etis dan berdasarkan keadilan, sama halnya dengan pemikiran Aristoteles. Salah satu pemikir pada zaman skolastik yaitu Thomas Aquinas juga mengancam diberlakukannya bunga atas pinjaman atau kredit, karena pada dasarnya uang hanyalah sebagai alat tukar dan tidak boleh digunakan untuk diperanakan. Ada 3 fungsi uang yang Aristoteles katakan. Yang pertama, sebagai sarana atau alat tukar atau medium of change. Yang kedua, sebagai penimbun kekayaan atau storage of value. Yang ketiga, sebagai pengukur nilai atau measure of value. Aristoteles mendukung adanya uang karena ia memiliki nilai intrinsik sendiri yang memiliki kegunaan dan dapat ditukar dengan sebuah barang. Menurutnya, pemikiran ini memberikan banyak kontribusi besar pada perkembangan dan bangunan ilmu ekonomi modern, sebab pemikiran inilah yang akan dikembangkan lebih lanjut. Pemikiran ekonomi pada zaman Yunani kuno dan aliran skolastik sama-sama tidak memiliki kebijakan khusus pada masanya, karena pada saat itu pemikiran masih sangat dikaitkan dengan ajaran-ajaran agama dan etika serta keadilan yang menyebabkan para pemikirnya masih didominasi dengan pemikiran-pemikiran ekonomi yang masih disangkut pautkan dengan agama. Aliran skolastik dan pemikiran zaman Yunani kuno berbeda. Aristoteles, salah satu pemikir pada zaman Yunani kuno, lebih memiliki analisis yang lebih realistis karena pemikirannya sudah mengacu pada fakta-fakta dan data. Berbeda dengan para pemikir pada aliran skolastik, pemikirannya tentang sistem perekonomian masih sangat kental dengan kaitannya dengan ajaran-ajaran agama atau moral, yang artinya tata kehidupan masyarakat, khususnya bagaimana tata kehidupan berekonomi selalu dikaitkan dengan doktrin agama Kristen, atau tata kehidupan pada masa itu merupakan tata kehidupan yang berdasarkan dengan agama. Selanjutnya, kesimpulan dari materi-materi tersebut. Pada dasarnya, pemikiran setiap ahli pemikir ekonomi pada zaman Yunani kuno dan aliran skolastik tidak jauh berbeda. Mereka sama-sama menggunakan ajaran-ajaran agama sebagai rujukan untuk sistem atau konsep ekonomi yang mereka ciptakan. Bagi mereka, etika merupakan hal yang utama dalam menerapkan sistem perekonomian di negara mereka. Tidak adanya kebijakan khusus yang mereka ciptakan pada saat itu. Kebanyakan dari mereka hanya menciptakan sebuah sistem atau konsep perekonomian yang menganut ajaran-ajaran agama yang mereka ketahui pada saat itu. Terima kasih atas penyampaian materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.